by the way ini juga kayaknya udah buka dari Metrodata deh. Kondisi barang sih gini, gue cuman ngerasa ini doang nih, ininya ada apa sih, ada robek dikit, cuman nggak masalah, yang penting aduh, buka barang. Mungkin keramat dari 70 masih disegel dari Notfidi. Brutal by Nature. Nunggu barang ini tuh kayak potong truk di dalamnya nggak ada apa-apa lagi. Bumper wrapnya lumayan tebal dikasih, dan aku juga dapat ini dari Metrodata, berarti bener sellernya itu bener-bener jujur. Jadi gue pre-order, selama pre-order itu gue diberikan kenyamanan sama orangnya ya. Oh untung aja kerekam. Gue kira udah kerekam guys. Jadi kartu garansi ini bakal berguna ketika gue mengalami kendala dalam paketnya. Tapi di sini ada logonya Metrodata. Apa sih? Kasih gua 2020. Ini dikasih garansi tanggal 2 Maret kali ya. So, ini dia RTX 3070 Twin X2 Oshi overclock. Udah ngerasa enak sih. By the way ini juga kayaknya udah buka dari Metrodata deh. Kondisi barang sih gini, gue cuman ngerasa ini doang nih, ininya ada apa tuh, ada robek dikit, cuman nggak masalah, yang penting cakep sih. Anjay, gue cuma bisa sampai sini doang, gue belum berani buka. Nanti pas ngebuka kita bersama teknisi aja. Jadi intinya ada keanehan sama video gue yang sebelumnya, kenapa kok bisa-bisanya ini gue malah jadi ngambil yang ini. Lalu gue bisa jelasin sama kalian, tapi intinya gue udah mau unbox ini, gue dapat kartu garansi dari Metrodata. Jadi ini beli di Tokopedia RTX 2070. Barang ini udah lumayan langka, bukan masalah gimana ya, tapi emang lagi langka di Indonesia karena ternyata kalau kalian tahu para miner yang pada pakai kripto itulah, nah terus mining ini pada ngambil RTX 30 series. Di sini gue bisa beruntung banget di tahun 2021, tepatnya di bulan Februari ini, gue masih bisa dapat RTX 3070 dengan harga yang menurut gue udah harusnya terjangkau banget. Karena sekarang kalau gue lihat di pasaran ini lagi nggak stabil banget harganya, kalian bisa cek. Ini gue satu sisi ya PO juga ada resikonya, bisa gue jelasin nanti resikonya gimana, tapi intinya menurut gue sih harusnya worth it banget ya. Nah tunggu masa perakitannya itu masih next time, nunggu teknisinya.
Jadi intinya gue bersyukur banget ini barang udah nyampe di rumah gue, karena gue takut mafia tuh udah pada ngambilin RTX. Oke teman-teman semuanya, jadi itu tadi unboxingnya. Sorry banget, gue besok ujian jadi gue nggak bisa lama-lama. Pas banget itu PGA dateng, gue langsung ujian cuy. Ya, bukan langsung ujian sih, tapi ya kalian bisa lihat ini. Ya gue udah di website, besok gue ujian. Tadi gue unboxing di sini. Jadi kalau kalian tahu sebelumnya gue emang pakai 2 monitor, terus laptop gue ada di sini. Emang gue sengaja setup minimalis gini, solusi buat biar lebih optimal. Laptop gue nggak terlalu berat, dan monitor Armageddon gue masih gue simpen. Dia udah sempet gue buka. Itu pengetesan gue cukup puas sama si Armageddon. Intinya sekarang semua part udah lengkap dan gue tinggal ngerakit. Nah, gue cuma pengen ngabarin aja gitu. Jadi ya mungkin ada yang nanya, aduh ini kenapa sih Mikael gak konsisten bikin YouTube? Ya emang sejujurnya gue emang mau ujian, dan gue udah kelas 11. Berbagi persiapan mau PKL, gue harus lebih fokus sama hidup gue selain nge-YouTube. Padahal YouTube juga setengah-setengah gue dari dulu ya. Aduh. Oh ya, by the way, ini harddisk gue. Ya, harddisk. Kalau dia lagi ngebaca data, dia bisa nge-DJ. Aduh, ini nggak boleh dilihat. Nanti gue sensor kalau misalnya. Moga sih nggak kelihatan, ini kartu nickname gue buat ujian. Jadi sementara gue setup minimalis gini ya. Jadi gue sampai ngabarin itu aja. Next kita bakal ngerakit komputer, dan gue bakal usahain bagaimana pas gue ngerakit itu ya ada ala-ala sinematik gitulah. Dan yang pasti pas gue habis ngerakit itu, gue ngeditnya udah di komputer, udah bukan di HP lagi kayak sekarang gue masih di HP. Dan jujur terbatas buat gue ngedit video. So gue kalau dibilang seneng ya seneng, dibilang gak seneng ya gimana ya. Ya gue bakal ngejelasin kenapa itu VGA yang gue dapet itu malah yang X2 OC, yang twin, yang bukan yang X3. Ya jadi gini, sebenarnya bentar, barangnya mending gua bawa ke sini dulu. So ya, jeng, ini dia Inno 3D. Cakep ya cok, ceweknya cok. Aduh, kepentok kaki gua. Oke, jadi ini dia, gua seneng banget nih sekalian lihat dari sini nih. Kalian yang penasaran udah bisa pasti ngeliat aja di YouTube-nya gimana sih VGA Inno 3D yang RTX 3070 ini. Kayak gimana bentuknya, kalian bisa lihat di YouTube atau di Google mungkin kalau kalian searching. Jadi intinya gue harusnya sih puas ya dengan pengiriman yang gini. Ini dari Metro Data, jadi ini fix original ya. Dalamnya gue juga percaya ini pasti original. Jadi barang ini sebenarnya dari Wuhan, yang sebelumnya udah gue kasih tau di video gue sebelumnya. Barang ini dari Wuhan. Kenapa kok bisa malah jadi yang Twin X2 OC bukan yang Twin X3? Jadi gini, sebenarnya simpelnya gini, shipmentnya dari toko Lenovo itu, nanti gue sambil ngeliatin ya screenshotnya, dia itu ready-nya tuh yang bilangnya sih adanya cuman yang MSI Ventus RTX 3070 sama yang Inno 3D ini doang. Jadi ada dua itu doang pilihan. Jadi dipilih, jadi bukan dipilih, jadi orangnya bilang, Mas ini gimana jadinya yang Inno 3D yang X3 itu, iChill X3 itu dia kosong, kagak ada di shipment kami katanya. Shipment tuh kayak ini ya sih, kan barang ini kan di kapal ya, bukan di kapal, kayak kontainer lah, jadi masukin kontainer ternyata kosong. Tapi di situ gue sebenarnya rada percaya kagak percaya. Jadi sebenarnya di permainan pangsa pasar nih, kalau kalian mau tahu ya, itu ada mafia ya. Kemungkinan sih diambil mafia punya gua, entah yang buat miner. Karena kalau dilihat-lihat RTX 30 series itu performanya bagus kalau untuk mining itu tadi, cryptocurrency itu. Aduh kalau nggak salah sebut ya, kurang tahu sih. Intinya para miner itu kurang ajar, jadi harusnya jatah-jatah gamer itu kayak gua harusnya dapet gitu. Cuman gue bersyukurnya di sini satu, kayak udah rencana Tuhan aja, kenapa gue bisa dapet Inno 3D ini yang X2. Dan gue malah senang, mungkin kalian malah bertanya begitu ya, karena gini, ini jujur bro lebih murah, tapi spesifikasinya tuh sama aja, sama-sama RTX 3070. Cuman mungkin gue nggak tahu airflow-nya kurang atau gimana, karena ini kan jadinya dual fan. Cuman tetap bisa OC bro. Kalau masalah airflow itu gampang cuy. Sama
gue gini loh, gue nggak terlalu mentingin segi estetik kayak RGB. Jadi ini gue lihat sih kagak ada settingan RGB, tapi performanya bro brutal. Iya intinya gue seneng banget cuy ya. Daripada kalian lihat ini cakep cuy, mending kita balik. Kita lihat spesifikasinya aja. Nah, kita dapet, jadi ini udah generasi kedua dari RTX kalau nggak salah yang gue lihat ya, generasi kedua. Mana sih tulisannya? Pokoknya kalau nggak salah ini generasinya yang 30 series ini lebih bagus sih. Nah jadi gue pengen ngasih tahu itu aja. Sama gue dapat lebih murah, gue seneng karena satu sisi ya duit gue balik sekitaran 400.000. Dari sebelumnya gue beli 10,8 kan ya, yang udah sama ongkir sama asuransi pengiriman itu 10,8 yang sebelumnya iChil X3 yang bukan X2, yang bukan Twin X2. Terus gue dapet di sini Twin X2 nya di kisaran 10,2 dan itu gue bersyukur banget cuy. Satu sisi kayak ya emang mungkin rezeki gue cuy ya, mungkin itu aja. Oh iya, yang nanya kenapa gue kagak ngambil MSI Ventus, karena di situ MSI Ventusnya di kisaran 11,2. Kalau misalnya itu Ventus yang gaming X Trio itu mungkin bakal gue ambil guys di 10,2. Cuman gue lihat MSI Ventus kurang kalau untuk airflow, dia cepat panas. Itu sih pendapat gue doang sama yang gue lihat dari orang-orang. Jadi gue mending ngambil Inno 3D ini aja gitu loh. Ya intinya gue juga main bakal hati-hati, dan kekurangannya satu, garansinya ini internasional. Jadi ya gue harus jaga baik-baik. Semoga aja first use gue ini berjalan dengan normal selayaknya VGA dan kagak ada kendala. Karena kalau ada kendala gue mesti ngambil garansi internasional tuh balikin lagi ke Cina. Terus di Cinanya itu tokonya ini vendornya ngeliat ini layak kagak diganti. Nah itu proses bisa lebih lama, bisa 6 bulan. Malah bahkan orang-orang bilang mending beli Vega baru, tapi amit-amit jangan lah ya, baik-baik aja di rumah gue sampai gue perakitan. Oke, jadi itu aja yang mau gue kasih tahu ke kalian sih. Gue pengen ngedit video abis ini. Gue ini masih belajar lagi ini. Besok gue ujian cuy. Oke, dadah. A few moments later. Ya halo teman-teman semuanya. Jadi ya kalian bisa lihat di depan sana ada barang lagi, dan apakah itu? Mari kita buka. Jadi barang kalau di rumah gue tuh suka datang dadakan, jadi kayak nggak nentu gitu barangnya, mesti harus misalnya sesuai pengiriman itu hari apa, terus bisa datangnya besok. Ya kayak dadakan itulah, kayak barat kata kayak sebuah cinta yang datangnya dadakan. Jadi ini sebenarnya sebuah fan casing. Kalau yang sebelumnya gua review PSU itu untuk ngecek sebenarnya colokannya, dan ini udah jelas karena nggak bisa nempin, jadi gua ngambil fan casing yang 4 pin. Jadi langsung aja kita buka apa yang ada di dalamnya. Aduh jatuh, lagi-lagi kita pakai gunting keramat. Kalau dari segi pengemasan sih lumayan bagus ya. Kalau yang kemarin itu dari Tokopedia untuk VGA, cuman kalau yang ini gua di Shopee. Langsung kebuka nih. Iya. Untung gua nggak bablas. Kayak lama di gudang ya, ada penyok-penyok gitu. Lama di gudang. Armageddon. Ya, Neuron Ring 2 Chroma Core. Tadinya gue pengen ngambil yang fan casing yang punyanya Armageddon Tesseract. Kenapa gue ngambil Armageddon? Karena gue ngeliat review sama beberapa orang make. Ini untuk airflow-nya sendiri dia lumayan bagus ya, dan ini masih 4 pin Molex. Jadi itu cocok banget sama si Cube Gaming Friel gue. Makanya gue ngambil ini, cocok sama Cube Gaming Friel sama PSU gue support. Karena kalau yang Tesseract itu 6 pin, sedangkan PSU gue pas gue cek kemarin tuh colokannya itu bukan 6 pin. Pas udah dicek juga sama Bang Ferdi. Jadi gue ngambil si ini Armageddon. Nanti ini gue cuma beli satu ya, karena untuk
dia bagian pembuangan anginnya, karena 3 fan dari Vriel yang gratis itu dia tuh anginnya masuk, sedangkan ini untuk angin pengeluaran biar airflow-nya lebih bagus lagi. Nah, jadi gitu aja sih ya, karena ini barang yang nggak terlalu urgent jadi gue berani ngebuka ya, jadi biar agak penasaran gue langsung buka aja. Sebentar, ini gue taruh dulu. Jadi ini barangnya di penting keramat, terus taruh sini dulu. Kameranya gue taruh sini ya. Ini jadi barang yang gue beli, bisa kita lihat dia begini pengemasannya. Piring hydro konektor 4 molex ya, langsung aja ya, udah pada penasaran ya. Ya kita di sini dapat yang jelas murnya untuk kita pasang di Cube Gaming Vriel ya, casing kita nih. Kita di sini dikasih 4, pas banget. Gue kira dia ngelebihin 1. Ya kesannya bisa dibilang ngepas banget, pelit banget juga enggak. Dan ini dia si Armageddon fan nya. Gue rada hati-hati. Oke, dia nyangkut, gue ngeri juga nih. Dan sebentar, ini fannya di dalamnya terdapat apa ini? Sudah tidak ada lagi ya. Petunjuk pemakaian dan kartu garansi dari Armageddon. Jadi sebenarnya ini kayak mereka tuh kerjasama juga. Waktu gua ngeliat monitor gua dapet juga Alcataos, ini gua free dari yang monitor Armageddon, gua free dapet powerbank ini nih, mereknya Alcataos Elysium. Oh ini mungkin tempat daftar kanan penjual servis, gue bisa klaim di sini. Semoga sih nggak ada kendala, jadi langsung sekali pakai bagus. Ini dia fannya Armageddon, lumayan kokoh. Kalau dilihat dia putarannya oke kayak gini ya. Ininya dari build quality sih plastik jelas, cuman ini dari ada karetnya, ini pengamannya biar nggak terlalu bergesekan sama monitor gue. Ini first impression gue sih ngeliat ini fan ya. Oke. Dan ini juga plastik. Dan by the way, wait, ini bolongannya kok mencong. Emang begini kah? Apa cacat pabrik? Tapi gue juga nggak tahu. Ini gini. Nanti lebih lanjutnya soal ini bisa dipasang atau kagak, kita ke perakitan aja ya next time. Jadi itu aja yang pengen gue kabarin ke kalian. Jadi fan casing gue udah dapet nih Armageddon, gue belum bisa nyoba dulu. Dan by the way ini RGB, jadi gue nggak tahu Aurasin atau kayaknya sih kagak ya. Gue lihat tembaganya. Oke, langsung gue masukin aja nih nanti. So jadi itu dia untuk part 4. Sorry kepanjangan dan kalian mungkin bosan, tapi kalau kalian yang udah nonton sampai sekarang tuh hebat. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, and share video ini kalau misalnya bermanfaat. Tapi kalau nggak bermanfaat mending nggak usah. Ya udah, ya dadah.